seperjuangan, saudara-saudara sebangsa setanah air, terutama teman-teman saya yang berada di Sumatera Utara. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan viralnya video dari seorang pemuka agama, Ustadz Tengku Zulkarnain. Video ini terus terang telah menghentak persaudaraan dan persatuan hubungan harmonis masyarakat Sumatera Utara. Karena apa yang diucapkan oleh Tengku Zulkarnain sangat melukai, mengolok-olok, melakukan penghinaan bernada rasial. Teman-teman, kalau kita melihat rekam jejak Ustadz Tengku Zulkarnain, sudah banyak sekali catatan buram tentang cuitan-cuitannya, omongan-omongannya, ucapan-ucapannya yang selalu menyinggung perasaan etnis lain, agama lain. Kita tahu bagaimana kontroversialnya Ustadz Tengku Zulkarnain ini. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya nggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tanda, 1000 kali ku tak ingin. Nggak senang cabut kricis. Tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya kricisnya. Kue arep tak paten. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Lebih atur-atur, Tengku Zulkarnain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama saya melihat apa yang diucapkannya pada video itu terus terang sangat merusak, sangat menyinggung perasaan tentu saja teman-teman saya, saudara-saudara saya dari suku Jawa. Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, adalah miniaturnya Indonesia. Banyak suku, banyak agama tinggal di Kota Medan. Bukan saja dari Nusantara, bahkan dari Cina, dari Arab, dari Tamil, ada di sana. Saya lahir dan besar di Kota Medan. Saya tinggal di Perintis Kemerdekaan pada saat ayah saya sebagai seorang polisi. Lalu sekitar tahun 80-an pindah membeli sebuah rumah di daerah pinggiran Kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Deli, di sekarang namanya Jalan Metal. Daerah ini adalah daerah yang penuh hamparan sawah dan perkebunan. Belum masuk listrik, benar-benar sebuah desa di sana. Daerah tempat saya masa kecil itu mayoritas adalah dari suku Jawa. Suku Jawa yang datang sekitar tahun 1900-an ketika mereka didatangkan oleh tuan tanah yang membuka perkebunan tembakau, kelapa sawit, dan karet di Sumatera Utara. Kita tahu Sumatera Utara memiliki banyak perkebunan di sana. Dan akhirnya para pekerja atau buruh yang didatangkan oleh Belanda di Sumatera Utara ini beranak pinak, lalu menjadi
mereka di dalam sebuah organisasi Puja Kusuma, Putra Putri Jawa kelahiran Sumatera. Sehingga sejatinya masyarakat Sumatera Utara itu mayoritas adalah etnis Jawa. Dan di daerah tempat tinggal saya itu semuanya mayoritas adalah dari Jawa. Sehingga teman-teman sepermainan saya, teman-teman masa kecil saya itu adalah orang Jawa. Jadi ketika saya dan keluarga itu membeli rumah di pinggiran kota Medan, itu tetangga kiri kanan saya, muka depan belakang adalah dari Jawa. Dan dari ingatan saya ketika bertetangga, ketika pertama datang ke sana, ini orang Jawa sangat baik ya menurut saya ya. Sepanjang ingatan saya, mereka sangat welcome, mereka sangat menghargai, mereka sangat menghormati ya. Lembut, sopan, ramah, tepo seliro ya. Dalam pergaulan sama teman-teman saya masih ingat bagaimana enaknya, bagaimana senangnya kami dalam berteman. Tidak pernah ada masalah tentang suku di sana. Saya punya teman-teman rata-rata dari orang Jawa. Saya masih ingat nama-namanya sampai sekarang. Tetangga saya ya, Pak Sunarto punya anak 3, ya Nining, Sri dan Hari. Tetangga yang 2 rumah dari rumah saya itu anaknya ada banyak ya, Ion, Aisyah, Mamat, Ijul ya. Juga ada Poniran, ada Poniman, ada Eko Susilo, ada Agung Raharja, ada Sumarno, ada Sutikno, ada Badut, ada Maeng, ada banyak sekali teman-teman saya bermain bola masa kecil saya, masa SD dan SMP, SMA juga. Maka kami adalah anak-anak yang tumbuh, berkembang, besar bersama di dalam keguyuban, di dalam toleransi. Sehingga tidak pernah ada masalah isu SARA di kota Medan sepanjang ingatan saya. Saya berteman dengan orang India ya bernama Raju, ada juga Tionghoa, Singken, Lietsin, ada juga dari suku Banten ya, Maeng ya, si Aceng teman saya, dan kami semua anak-anak di sana itu tidak ada masalah sekat-sekat. Bisa saja sepulang mengaji dari Langgar kami bermain sambar elang, bermain sepak bola, bermain layangan, memancing, menguras ya di perkebunan, manjat kelapa bareng-bareng, bermain bola di hujan-hujan. Sehingga hubungan itu sangat, relasinya sangat bagus, tidak ada masalah SARA di sana. Nah, ini yang saya ingat. Maka pada saat itu tahun 80-90-an saya itu sangat mengenal budaya Jawa, karena di daerah saya kalau ada sunatan, ada perkawinan, pernikahan, mereka itu mengundang ludruk, ketoprak ya, atau juga wayang, dan juga ada keluarga ini namanya si kakek ya kalau nggak salah saya, yang punya sendra tari kuda lumping ya, atau semacam grup kuda lumping. Jadi dia punya banyak gamelan ya, ada juga kuda lumping yang sering tour antar desa, antar kampung. Jadi saya sering menyaksikan budaya-budaya Jawa itu, ketoprak, wayang kulit ya, terus juga ada kuda lumping ya, yang makan beling, makan kelapa itu, yang ada semacam trans ya, kemasukan begitu ya teman-teman. Sehingga bagi masyarakat Medan, orang Jawa itu adalah orang yang bisa yang tidak sombong, yang tidak tinggi hati, yang benar-benar menurut saya itu bisa menjadi teman di dalam kita hidup di sana. Sangat tepo seliro, sangat menghargai gitu, sepanjang ingatan saya, dan mereka tidak ingin ada masalah konflik. Jadi tidak ada masalah sebenarnya di Sumatera Utara soal ini, soal suku ya, soal agama, soal ras. Karena biasa kita berlebaran, bernatalan itu saling mengunjungi. Itu yang bisa saya ingat waktu saya masih kecil di kota Medan. Maka kalau kemarin ada Ustadz Tengku Zulkarnain yang offside ya, mengucapkan nada-nada rasis ya, olok-olok penghinaan kepada etnis Jawa, terus terang saya merasa tersinggung. Saya sangat tidak senang sekali. Saya merasa terluka juga kalau teman-teman saya dari etnis Jawa ini dihina ya,
direndahkan gitu loh. Apa yang disebutkannya bagaimana orang Jawa itu dalam tanda kutip datang nampak hidung, pulang nampak hidung, jalannya mundur, ya. Yang ya, seperti itu, kata-kata yang sangat tidak etis lah, yang tidak pantas keluar, sangat keterlaluan, ya. Tentunya setiap bangsa, setiap suku itu memiliki karakter budaya masing-masing, dan kita harus respect, kita harus menghormatinya sebagai warisan leluhur, sebagai sebuah budaya, budi dan daya. Lalu mengapa kita mengolok-olok? Mengapa kita merendahkan? Mengapa kita menghinakan? Bukankah warisan yang berbeda-beda dari antar suku, antar etnis, antar suku bangsa di Indonesia, inilah kekayaan kita sejak. Inilah nilai-nilai adiluhung dari bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Maka buat saya penghinaan kepada etnis Jawa yang dilakukan Ustadz Tengku Zulkarnain, terus terang ini bukan masalah tentang soal etnis Jawa sendiri yang terhina. Saya juga merasa terhina ketika daerah kelahiran saya, tanah kelahiran saya, Kota Medan, itu diobok-obok dengan agitasi, dengan hinaan bernada rasial. Masyarakat Sumatera Utara yang majemuk, yang beragam, yang bineka, terlukai oleh ucapan-ucapan bernada rasis dari Tengku Zulkarnain ini. Sudah terlalu banyak cuitan-cuitannya di Twitter yang menghina, yang merendahkan, ya, yang mengobok-obok persaudaraan, keguyuban, kebinekaan, yang sejatinya itulah kita ini sebagai sebuah bangsa menjadi sebuah negara. Kita berikrar di dalam Sumpah Pemuda sejak tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Pemuda-pemuda dari Jong Batak, Jong Japa, Jong Ambon, Jong Celebes, ya, semuanya berikrar di dalam satu bangsa, satu bahasa, satu tumpah darah. Lalu tidak ada lagi segregasi, sekat-sekat primordialisme politik identitas. Kita semua menjadi satu bangsa Indonesia. Maka menurut saya apa yang diucapkan oleh Tengku Zulkarnain yang memiliki gelar Ustadz ini terus terang sangat tidak bisa diterima, sangat tidak bisa ditolerir. Sudah terus berulang-ulang dia melakukan agitasi propaganda untuk merusak harmoni, ya, persatuan dan persaudaraan antar sesama anak bangsa. Oleh karena itu saya mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut ini, untuk meminta tanggung jawab Ustadz Tengku Zulkarnain atas ucapannya, agar ini tidak menjadi presiden buruk. Karena kalau terus disiram dengan hinaan, dengan olok-olok, dengan kata-kata yang disebutkan sama kita warga Sumatera Utara, ini akan menjadi pemercik api yang akan membakar hubungan relasi antar kita yang tinggal di Sumatera Utara. Maka saya sebagai anak Medan yang lahir dan besar di Medan merasa tersinggung dengan ucapan daripada Ustadz Tengku Zulkarnain ini. Saya tidak terima kalau Sumatera Utara yang dirajut dengan perdamaian, dengan penghormatan, dengan respect each others, ya, amongst ethnics, ya, yang saling menghargai di antara banyak suku di sana, itu mulai diusik, itu mulai dibuat segregasi, sekat-sekat, ya, tembok-tembok yang saling menghina, dan ini tidak boleh dibiarkan. Saya Birgaldo Sinaga mengecam keras, mengutuk keras siapapun, termasuk Ustadz Tengku Zulkarnain yang mencoba untuk melakukan politik adu domba, politik pecah belah atas nama suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita warga Sumatera Utara tidak boleh membiarkan siapapun untuk merusak harmoni, persaudaraan, dan persatuan di Sumatera Utara. Karena kita tahu Sumatera Utara dibangun untuk kita semua. Kita besar lahir di Sumatera Utara dengan persaudaraan. Karena di sana banyak suku, anak bangsa di sana. Nah, kalau sekarang ada upaya untuk melakukan olok-olok, penghinaan bernada rasis
Kita harus lawan siapapun dia, tidak pandang bulu, tidak pandang suku, siapapun dia harus kita lawan. Nah, teman-teman, saya yang tinggal di Sumatera Utara dari etnis Jawa, teman-teman saya semasa kecil, kita harus bersatu bergandengan tangan untuk tidak membiarkan seorang pun melakukan politik pecah belah, adu domba demi kepentingan kelompoknya, politiknya. Kita harus sepakat ini dulu. Seperti ini kita biarkan terus mengucapkan kata-kata yang menghina, yang melakukan penghinaan, yang melakukan kata-kata ejekan, olok-olok atas nama suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses secara hukum Ustadz Tengku Zulkarnain. Tidak boleh dibiarkan, karena ini menjadi presiden buruk. Akan banyak lagi ucapan-ucapan sampah yang akan terus membakar persatuan. Siapapun kita, atas etnis apapun, agama apapun, jangan kita biarkan kalau ada orang seperti Ustadz Tengku Zulkarnain yang seenak perutnya, seenak udalnya untuk mencoba merobek-robek persaudaraan dan persatuan relasi antar etnis di Sumatera Utara. Saya berharap teman-teman semua, teman-teman saya semasa kecil di Medan, SMA, teman-teman saya SMP, SD, SMA, kuliah juga di Sumatera, tidak boleh kita berikan ruang dan tempat bagi orang seperti Ustadz Tengku Zulkarnain yang menggunakan jubahnya, identitas gelarnya untuk bicara seenak perutnya, seenak udalnya, merusak harmoni, toleransi, relasi antar etnis, antar agama, antar suku di Sumatera Utara. Kitalah yang menjaga Sumatera Utara agar tetap nyaman, agar tetap damai, agar tetap harmoni. Kalau ada orang yang mencoba berusaha untuk merusak semua nilai-nilai itu, kita lawan, jangan kita biarkan. Saya berharap teman-teman semua sepakat, karena Sumatera Utara adalah bagi kita semua. Kita tahu Sumatera Utara adalah tempat kita bermain, tempat kita untuk bersekolah, tempat kita untuk mencari nafkah, tanah yang baik bagi kita dalam kita hidup bermasyarakat. Kota Medan, kota kelahiran saya, tidak boleh jatuh ke dalam orang-orang seperti Ustadz Tengku Zulkarnain. Kita harus sepakat bahwa kita terlahir tidak bisa memilih dari suku mana. Suku Jawa kah, Tionghoa kah, Aceh kah, Sunda kah, Padang kah, Tamil kah. Kita tidak punya pilihan untuk bisa memilih ketika kita lahir ke dunia. Kita tidak bisa memilih rahim ibu siapa. Yang bisa kita lakukan adalah kita saling menghormati siapapun kita, karena kita memiliki akal dan budi, nalar yang sehat, perasaan kemanusiaan yang sama, bahwa tanpa kerjasama, tanpa persaudaraan, maka kita akan menjadi abu, menjadi arang yang binasa, karena kita saling memusuhi. Saya Brigjen Lusinaga menyerukan agar kita semua anak bangsa, terutama di Sumatera Utara, menjaga rumah besar Sumatera Utara ini menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua anak bangsa. Saya menyerukan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses hukum Ustadz Tengku Zulkarnain. Terima kasih teman-teman, tetap jaga kampung kita untuk tetap harmoni dan toleran.